Udah tahu siapa dia? So please welcome our Pastor Winston Yehezkiel. Hai The Bridge, dimanapun saat ini kalian berada, saya berdoa kalian semua tetap semangat. Karena saya percaya banget semua ini pasti berlalu. Dan tidak akan lama lagi kita pasti akan ketemu. Yang sudah gak sabar dan mau ketemu, tulis amin di kolom live chat kalian. Oke, saya amin. Oke. Well, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap kita belajar hal yang praktikal hari ini sehingga dapat kita praktekkan bersama. Dan sharing hari ini saya beri judul Guard Your Tongue, Guard Your Life. Oke, mari kita mulai. Amsal 13 ayat 3 bilang begini. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Mari kita ingat-ingat sebentar, ada nggak teman-teman kita yang lebar bibir? Bukan tentang ukuran bibir, oke? Lebar bibir di sini bicara tentang orang yang ngomongnya sembarangan gitu ya. Dan Amsal bilang akan ditimpa kebinasaan. Nah, mari kita lihat version New English Translation-nya, ya kan? Dibilang di sini gini. The one who guards his words guards his life, but whoever is talkative will come to ruin. Ya, orang yang menjaga perkataannya menjaga hidupnya. Tapi orang yang banyak omong wae, ya, apalagi ngomong sembarangan itu akan ada kekacauan katanya gitu kan. Dan tahukah teman-teman, kitab Amsal ini ditulis ribuan tahun yang lalu oleh seorang raja yang bernama Salomo dengan tujuan. Dan salah satu tujuannya adalah kita lihat di Amsal 1 ayat yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. So, bukan kebetulan di Amsal ditulis untuk menjaga mulut, ya, khususnya mulut orang-orang muda, yaitu mulut saya dan teman-teman The Bridge semuanya. Oke, saya percaya dari ribuan tahun yang lalu sudah banyak masalah akibat orang tidak menjaga mulutnya, alias suka ngomong sembarangan. Apa itu ngomong sembarangan? Suka gosip mungkin, suka ngatain orang mungkin, suka bully, suka komen negatif, dan seterusnya. Listen this. Sampah aja disuruh buang pada tempatnya. Padahal kita tahu sampah itu sudah tidak ada harganya, tidak ada gunanya. Betul ya? Masa iya sih kita anak Tuhan ngomongnya sembarangan? Please deh, jangan ngomong sembarangan lagi. Oke? Nah, seringkali saya temukan masalah jadi rumit ya. Kalau bahasa Sundanya pabaliut gitu ya, pabaliut cek Sunda mah. Karena orang yang harusnya ngomong diam. Orang yang harusnya diam malah ngomong. The Bridge, dengarkan ini. Jangan jadi generasi pembawa masalah. Jadilah generasi pembawa solusi. Dan kita tahu kapan harus ngomong dan kapan harus mendengarkan. Nah, ada quotes bilang begini. Be careful with your words. Once they are said, they can only be forgiven, not forgotten. Oke? Jadi hati-hati dengan setiap ucapan kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Dan kita akan belajar hari ini 3 alasan kita perlu menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita. Are you ready? Mari kita masuk poin yang nomor 1. Your tongue directs where you are headed. Lidahmu mengarahkan kemana kamu menuju. Mari kita lihat firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 3-5. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Ayat 3 dibilang begini. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, teman-teman tahu kuda? Tahu kekang? Hanya perlu menaruhkan satu besi kecil di dalam mulut kuda yang katanya itu tali kekang. Maka kita dapat mengendalikan seluruh tubuh kuda tersebut. Itu ayat 3 ya. Ayat keempat. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi.
saya percaya semua akan setuju dengan ini. Sebesar apapun kapalnya, pasti kemudinya akan jauh lebih kecil ukurannya dari kapal. Setuju ya? Karena kalau kemudinya lebih besar dari kapal, itu jadinya kincir air. Betul ya? Dan kemudi kecil itu, kalau kita tadi baca di ayat ini, dapat mengarahkan seluruh badan kapal yang besar kemanapun kita mau. Betul ya? Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Demikian juga lidah katanya. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Hal yang kita harus pelajari yang pertama di sini, your tongue directs where you are headed. Jadi, saya mau bilang nih buat teman-teman The Bridge, kalau kita suka ngomong sembarangan, ya, jangan salahin siapa-siapa. Kalau hidup kita, kalau hidupmu juga jadi sembarangan. Oke? Kalau kita suka ngomong kasar nih, jangan salahin siapa-siapa. Kalau orang suka memperlakukanmu dengan kasar. Apalagi, kalau hari ini kita suka ngomong yang gak bener. Udah. Jangan salahin siapa-siapa. Kalau hidupmu jadi gak benar. Because your tongue, dibilang tadi, because your tongue directs where you are headed. Itulah hal pertama yang kita bisa pelajari. Mari kita lanjut ke hal yang kedua atau poin yang kedua, ya. Poin kedua di sini, your tongue can destroy what you have. Lidahmu dapat menghancurkan apa yang kamu miliki. Kita lihat lagi dari firman Tuhan ya, di Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan buat teman-teman The Bridge semuanya. Ayat 5 dibilang begini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ini ayat yang tadi sudah kita baca, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dibilang di sini, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, untuk kita mengerti sama-sama ayat ini, saya punya satu cerita. Ya, masa kecil saya tuh tinggal di Papua, di kota yang namanya Merauke. Di sana itu tanahnya rawa, lumpur. Dan waktu musim kering, lumpur akan mengeras dan tumbuhan pun mati ngering karena nggak ada air gitu ya. Nah, suatu kali saya ikut sama rombongan teman-teman saya, sekolah saya buat menjaring ikan. Ya, bersama keluarganya juga, ada papanya. Nah, ada beberapa area yang kami lewati sudah kering airnya. Dan tumbuhannya juga sudah mati kering semua di sana. Nah, ada orang tua dari teman saya, dia itu buang puntung rokoknya. Dan hari itu nggak terjadi apa-apa saat itu juga ya. Nah, tiba-tiba waktu sore kami pulang dan melewati area tadi, kami kaget. Karena hampir setengah area itu sudah gosong terbakar. Kami heran, loh kok bisa? Cek dan recheck, barulah kami tahu papa teman saya itu buang puntung rokoknya. Gitu. Jadi dikatakan tadi, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Oke, kita masuk ke ayat yang ke-6. Tapi yang ayat ke-6 saya ambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, lidah sama dengan api. Di tubuh kita, ia merupakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Dengan api yang berasal dari neraka, ia menghanguskan seluruh hidup kita. Your tongue is a fire. Saya punya pertanyaan hari ini. Apa kira-kira menurut teman-teman The Bridge, bagian dari tubuh kita yang paling sering berbuat dosa? Nah, saya temukan banyak orang bilang bagian seksual kita. Ada yang bilang mata. Ada yang bilang tangan. Tapi kalau teman-teman perhatikan, Yakobus 3 ayat 6 tadi bilang, ternyata bagian tubuh yang paling sering berbuat dosa adalah lidah kita. Bahkan dituliskan di sana, dikatakan lidah merupakan sumber kejahatan. Widih, gak main-main ini. Ya, jadi lidah berbahaya, hati-hati. Ya, saya bacakan ada satu ayat yang luar biasa dari Amsal 18 ayat 21, versi Good News Translation. Dia bilang begini, what you say can preserve life or destroy it. Apa yang kamu katakan ya akan menjaga hidup atau menghancurkannya. So you must accept the consequences of your words.
Jadi kita harus menerima akibat atau konsekuensi dari perkataan kita. Saya masih nggak pernah lupa, beberapa tahun yang lalu saya pernah ribut besar dengan satu orang, dan lucunya itu lucu dan nggak jadi teladan ya. Itu berantemnya tepat di depan gereja ya. Karena saya hari itu sudah nggak mampu lagi tahan lidah saya untuk berkata kasar sama nih orang. Anyway, nih orang buat hal-hal yang seru banget lah pokoknya ya. Sampai saya udah nggak tahan gitu ya, pengen berkata kasar, dan terjadilah. Saya mau bilang, orang ini saya akui ya, kemampuan outreach-nya luar biasa banget. One of the best evangelist di mahasiswa hari-hari itu. Nah, kalau saya ingat-ingat, dalam sekali menjangkau angkatan baru mahasiswa, dia bisa langsung dapat 10-20 orang mahasiswa baru. Jadi luar biasa banget. Setiap tahun kalau saya rata-ratain, paling tidak dia buat 1 homesel baru. Luar biasa nggak nih orang? Dulu saya masih ingat banget. Saya masih sangat terlalu muda. Masih bodoh banget. Ya, hari ini juga masih bodoh tapi nggak pakai banget lah ya. Hari itu saya kurang pengetahuan, kurang pengalaman. You know what? Alhasil orang ini keluar dari gereja. Dan gak cuman keluar, dia membawa beberapa tim elitnya pergi bersama dia. Hari ini saya sadar, kalau saja hari itu saya bertahan sedikit lagi aja, harusnya orang itu masih ada sekarang dan memperkuat tim The Bridge menjangkau generasi. Because your tongue can destroy what you have. Ya, itulah poin yang kedua yang kita bisa pelajari. Mari kita lanjut ke hal yang ketiga. Your tongue displays who you really are. Lidahmu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ya, kita sering baca, kita sering tahu firman Tuhan bilang, apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Bahkan apa yang diucapkan mulutmu menunjukkan apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Tahukah teman-teman, waktu kita sakit, kita pergi ke dokter, dan salah satu hal yang akan dokter buat adalah memeriksa mulut kita dengan senternya. Beberapa I think pernah mengalaminya ya. Dan yang menarik, dengan melihat kondisi lidah kita dalam mulut kita ini, dokter dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Wow, luar biasa ya. Perkataan kita tidak ditentukan dari luar, melainkan dari dalam hidup kita. Ini berbicara tentang yang namanya hati. Oke? Nah, kita dapat mengerti keadaan hati seseorang lewat ucapannya. As simple as that. Saya tuliskan beberapa contoh di sini. Orang yang suka berkata negatif menunjukkan hati yang penuh ketakutan. Boleh dicek. Orang yang suka ngomong gede, dalam konteks di sini membual gitu ya, menunjukkan hati yang insecure. Orang yang suka banget mengkritik, saya nggak salahkan kritik, tapi kalau every time mengkritik menunjukkan hati yang pahit. Betul ya? Orang yang suka menghakimi menunjukkan hati yang penuh rasa bersalah. Jadi dia suka menghakimi karena di dalamnya juga terhakimi terus. Dan jujur dengan teman-teman The Bridge hari ini, saya pun masih jatuh bangun di beberapa kondisi hati ini. The Bridge, perkataan kita menunjukkan seberapa sehat kehidupan rohani kita. Makanya waktu pembapaan, saya selalu minta anak untuk cerita sebelum memberi respon. Kenapa? Supaya saya bisa tahu kondisi hatinya seperti apa. Oke? Mari kita lihat firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Di mana tadi ya? Oh, di sini. Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan yang 10. Saya bacakan buat teman-teman The Bridge semuanya. Dikatakan di sini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, ayat ini menunjukkan bagaimana keadaan hati manusia. Betapa hati saya dan teman-teman suka bertolak belakang, kontradiktif banget. Dengan mulut kita memuji, dengan mulut kita memuliakan Tuhan, dengan mulut yang sama kita mengutuki orang lain yang diciptakan menurut rupa Allah. Come on, kita harus berubah dengan ini, betul? Kita harus berubah. Mari renungkan pertanyaan ini. Bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita? Beda pendapat mungkin,
beda cara pandang mungkin, atau bahkan orang yang jelas-jelas menentang kita. Bagaimana nih kita memperlakukan mereka? Apakah kita masih tetap respect dengan mereka? Atau malah kita merasa melihat mereka musuh? Selalu ingat ini, perbedaan bukanlah musuh. Justru perbedaan mendewasakan saya dan teman-teman semuanya. Poin ketiga, kesimpulannya apa Bang? Masalah utama kita bukan pada lidah atau perkataan kita. Masalah utama kita pada hati kita. Yakobus 3 ayat 11 sampai dengan 13. Saya bacakan buat teman-teman semua di sini. Dibilang begini, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ayat 13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. The bridge kita ini berasal dari Allah, ya, yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena kita berasal dari sumber yang baik, sudah seharusnya hidup kita memancarkan hal yang baik juga. Mari hari ini nyatakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama pastinya lewat pekerjaan yang baik, lemah lembut dan yang pastinya membangun. Kalian belajar sesuatu hari ini? Guard your tongue, guard your life. Menjaga lidahmu, menjaga hidupmu. Tadi di poin nomor 1 kita belajar, your tongue directs where you are headed. Lidahmu mengarahkan kemana kamu menuju. Yang kedua, your tongue can destroy what you have. Lidahmu dapat menghancurkan apa yang kamu miliki. Yang ketiga, your tongue displays who you really are. Lidahmu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Saya rindu kita baca lagi ayat dari Yakobus 3 ini. Ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini. Tetapi tidak seorang pun, ya, garis bawahi tidak seorang pun di sini. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Alkitab dengan jelas bilang di kitab Yakobus tadi kita baca, tidak seorang pun berkuasa atas lidah. Bagaimana kalau gitu? Apa solusinya kalau begitu? Only Jesus can help me and you. Inilah misi Tuhan Yesus. Dia turun ke dunia ini. Untuk apa? Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membantu kita, menjadikan kita pribadi yang baru dengan hati yang baru. Dan 2 hal yang harus kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Yang pertama, setiap hari waktu kita bangun dari tidur, minta sama Roh Kudus untuk menyelidiki, ya, untuk membersihkan hati kita. Ya. Psalm 51 chapter berapa tuh? Mazmur 51 ya, ayat 10 dibilang di New Living Translation, dia bilang gini, create in me a clean heart, O God, renew a loyal spirit within me. Katanya begitu, Mazmur Daud. Mazmur 139 dia bilang ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hal pertama, setiap hari kau bangun pagi, selalu bilang, Tuhan, selidiki hatiku. Tuhan, bersihkan hatiku. Hal yang kedua, setiap saat minta pertolongan Tuhan untuk menjaga mulut kita. Supaya kita, agar kita tuh selalu memperkatakan hal-hal yang baik, yang keluar, yang memuliakan Tuhan. Ya, jangan sampai kita kerja keras, nggak ada yang bisa jaga mengekang mulut, ya, mengekang lidah, nggak ada satu orang pun yang bisa tadi dibilang, ya kan. Jadi setiap saat
minta pertolongan Tuhan untuk menjaga mulut kita. Bilang, Tuhan tolong saya agar semua perkataan yang keluar menjadi kemuliaan Tuhan. Mazmur 141 ayat 3 bilang begini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir. Ya, setiap hari untuk kita bisa menguasai lidah kita, untuk kita bisa menjaga lidah kita, menjaga hidup kita. Kita perlu rendahkan hati kita untuk bilang, Tuhan, I need you, I need you. Mari jaga perkataan kita, guard your heart, guard your life. Teman-teman belajar sesuatu hari ini, soalnya kita akan berdoa. Dan saya rindu kalau tadi waktu teman-teman dengarkan apa yang saya bagikan, sharing firman Tuhan hari ini, teman-teman bilang, itu saya banget. Boleh nggak? Kalau kau orangnya, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau berdoa untuk kau. Bapak, aku berdoa hari ini dari tempat ini untuk setiap teman-teman The Bridge yang menaruh tangan kanannya di dada. Hamba berdoa ada kuasa yang mengalir, ada jamahan yang mengalir. Benar Tuhan, bukan kuat dan gagah kami mengekang lidah kami, tapi karena ada kuasa Tuhan yang day by day, time by time, yang menjagai kami, yang mengawasi bahkan mulut kami, untuk kami jadi anak-anak muda yang memperkatakan hal-hal yang inspiratif, hal-hal yang membangun, bukan nyinyir, bukan membunuh, apalagi bukan untuk bully. No Tuhan, biar hari ini Tuhan urapi hati kami. Kami tahu apa yang keluar dari mulut kami itu berasal dari hati. Biar hari ini setiap engkau mungkin yang masih menyimpan kekecewaan, in the name of Jesus Christ, ada Tuhan yang menjamahmu di sana. Untuk kau yang mungkin masih insecure, kau mungkin masa kecilmu seperti saya, kau suka dibanding-bandingkan, kau jadi orang yang insecure. In the name of Jesus Christ, kuasamu tidak dibatasi oleh apapun, termasuk teknologi. Kau sanggup menyentuh setiap hati-hati yang hancur hari ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Dan yang kedua, saya mau berdoa. Mungkin ada dari engkau yang baru pertama kali datang, baru pertama kali lihat ada ibadah seperti ini di YouTube. Dan kau bilang, Yesus, saya nggak pernah tahu itu siapa. Kita nggak akan mungkin dapat menjaga hati kita. Kita nggak akan mungkin dapat menjaga mulut kita kalau bukan karena kuasa daripada Yesus, kuasa kebangkitan itu sendiri. Kalau kau mau hari ini, mulai dari hari ini kau memutuskan untuk berubah, at least dalam perkataanmu. Hari ini saya mau engkau untuk berdoa, mengulangi doa-doa saya. Ya, kita akan salvation prayer. Ya, hari ini mari berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya datang Tuhan. Saya mendengar firman-Mu dan saya mau berubah. Biar Tuhan, hari ini saya mengaku dengan mulut saya bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan, Juru Selamat saya pribadi. Dan saya percaya dengan hati saya, Kau telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan saya percaya ada kuasa kebangkitan yang terjadi dalam hidup saya. Biar hari ini Tuhan, saya serahkan hidup saya untuk jadi tempat di mana Kau berdaulat atas hidup saya. Untuk Kau boleh pakai hidup saya, untuk Kau boleh pegang hidup saya. Kemanapun Kau mau, apapun yang Kau kehendaki, terjadilah atas hidup saya. Thank you Lord, in the name of Jesus Christ. Haleluya. Selamat datang buat teman-teman semuanya yang baru pertama kali menerima Yesus Tuhan. Kita bukan lagi orang asing, kita adalah keluarga. Dan mari hari ini sebelum kita sudahi sharing kita di kesempatan ini, mari angkat kedua tanganmu, mari kita terima doa berkat. Terima kasih Tuhan buat hari ini ada sharing firman yang sederhana, yang kami percaya ini practical dan ini dapat kami praktekkan di kehidupan kami hari-hari. Biar benar hari ini kami nggak sembarangan menggunakan ucapan perkataan kami. Biar kami lebih bijak menggunakan setiap platform sosial media yang kami punya. Biar kami apapun hari ini, situasi ini, online apapun istilahnya, kami terus mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Biar dimanapun kau berada The Bridge, hari ini berkat Tuhan turun atasmu, mengurapimu, mengurapi hatimu, mengurapi bibirmu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutmu itulah perkataan hidup yang menginspirasi. Bahkan ada kuasa di saat tulang-tulang mati mendengar suaramu. Ada kehidupan di sana. In the name of Jesus Christ, diberkatilah engkau The Bridge. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Happy Saturday dan sampai kita ketemu lagi. Tuhan berkati.
Amin. What a powerful message. Bener banget gak sih? Kita generasi pembawa solusi, bukan pembawa masalah. Guys, sama-sama type di chatroom, guard your tongue, guard your life. Thank you, Pastor Winston. Genesis Bridge, kalau kamu diberkati oleh ibadah hari ini, aku mau encourage untuk share link ibadah ini because sharing is caring. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah kali ini, kita rindu banget nih untuk berkenalan lebih dalam lagi dengan kalian. Karena itu, kami mengundang kamu semua untuk bisa masuk ke Lost Newcomers yang berada di website ecc.online. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap keep connected satu sama lain. Dan pastinya, stay healthy. Oke, that's it for today. Thank you ya semuanya yang udah join ECC online service hari ini. Ada Duku, ada Arbe, Ada Peyem, ada Taper. thank you for today. See you and happy Saturday. Terpujilah